Ini sangat viral di media sosial, di mana ada salah satu tokoh agama yang memakan bagian dari kitab sucinya. Kemudian dia makan dengan begitu sangat lahap, luar biasa. Ada tadi garpu, kemudian ada pisau, alat di mana digunakan untuk melahap kertas-kertas tersebut. Diduga memang ini adalah seorang pastor, dan diduga juga beliau ingin menghafal dari kitab sucinya sehingga memakannya kemudian melahapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari channel Tasik Ngaji, yang mana diduga ada seorang pastor memakan Bible. Kertas-kertas di dalam buku Bible itu disendok pakai garpu dan lalu dengan lahapnya dimakan oleh pastor tersebut. Karena apa? Karena pastor itu ingin menghafalkan Bible dengan cara dia memakan dan melahap isi Bible yang berupa lembaran-lembaran yang tertulis di dalam Bible tersebut. Nah teman-teman, sangat menarik sekali. Mari kita simak videonya. Begitu sangat lahap memakannya. Ada garpu di sana dan ada pisau, alat untuk menyobek dari Bible tersebut. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a melhor refeição do dia. Só os inspirados pelo Espírito Santo conseguem se alimentar da palavra de Deus. Seperti nasi ya, minum juga gitu. Bom demais, você precisa experimentar isso. Bom demais. Video ini sangat viral di media sosial, di mana ada salah satu tokoh agama yang memakan bagian dari kitab sucinya. Kemudian dia makan dengan begitu sangat lahap, luar biasa. Ada tadi garpu, kemudian ada pisau, alat di mana digunakan untuk melahap kertas-kertas tersebut. Diduga memang ini adalah seorang pastor, dan diduga juga beliau ingin menghafal dari kitab sucinya sehingga memakannya kemudian melahapnya seperti yang tadi ada di dalam video itu. Nah teman-teman, video dari Tasik Ngaji tentang adanya seorang pastor yang memakan isi Bible, memakan lembaran-lembaran kertas Bible dengan harapan pastor ini bisa menghafalkan Bible-nya. Kalau menurut saya ini adalah sebuah perbuatan yang sangat konyol. Apakah dengan dia memakan isi Bible, memakan lembaran-lembaran kertas yang mana di dalam kertas itu ada tertulis ayat-ayat Bible, lantas dia lalu bisa menghafalkan Bible tersebut? Baik teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah statement dari Bang Zuma. Adakah orang Kristen, khususnya para pendeta, khususnya di Indonesia ini, yang bisa menghafalkan Bible? Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal, dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal, jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada Kristen, karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen, mau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Karena kalau dia menyimpan Bible di otaknya, dia akan menjadi seorang mu'alaf. Tunjukkan pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Biar saya hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya betul. Siapa?
Gini Nggak maksudnya. ada. Iya. Karena kapan Bible disimpan? Contoh. Karena Saya Alkitab seorang pendeta banyak. ya. Saya Tapi contoh nih, untungnya- 1 menit bergiliran Oke, kita. siap. Contoh 1 menit. Contoh, saya seorang pendeta membaca Ya. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak ditaklukkan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah tak seorang pun yang pernah melihat dirinya, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Tuhanku Yesus, Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkaulah yang sangat terhormat dan Engkaulah yang kekal. Pendetanya gila berarti. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 1 Timotius 6 nomor 16, di waktu yang sama dia masih menuhankan Yesus. Berarti pendetamu gila. Otaknya geriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam, masih hidup pun ikan terinya di kepala. Nggak akan pernah bisa, Bung, nggak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal, yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, itu kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya sama Bang Suma. Saya menghadap ke sana, no. Saya katakan kalau Bible ada di kepala, mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mustahil. Pasti kalau Biblenya ada di kepala, paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pendeta bertahan untuk berkhutbah di gereja? Kenapa? Karena Bible jauh dari akal mereka. Nah teman-teman, saran saya kepada pastor yang ingin menghafalkan Bible tetapi memakai trik dengan dia memakan kertas-kertas yang bertuliskan ayat Bible, seyogianya pastor ini menghafalkan ayat-ayat yang inti dulu. Ayat yang inti yang mana di situ ada tertulis Yesus mengaku utusan, itu saja dihafalkan dulu. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus dengan jujur mengaku hanyalah seorang utusan. Nah, kalau dari situ sudah hafal, dijamin pasti dia akan mencari kebenaran tentang Yesus yang sebenarnya. Siapakah Yesus menurut Yesus? Ternyata setelah dia hafal, dia semakin yakin bahwa Yesus hanyalah seorang utusan, bukan Tuhan.